Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari pertemuan kita pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah dan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih memberikan kepada kita rahmat nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa bermuwajahah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa di bulan Ramadan. Dan ini pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan, karena pekan depan sudah Syawal. Mudah-mudahan barokah adanya insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas kedua hasanah kita, teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita terutama keimanan, keteguhan dan ketakwaan dengan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini beserta seluruh keluarga kita, dan menganugerahkan kepada kita rizki yang barokah insyaallah. Untuk semua itu kita mohon kepada Allah dengan barokah bacaan surah Al-Fatihah. Liridallah wa li safati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan rangkaian tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Karena ini pembagian pertama ya, tentang di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Di ayat ini kemarin sudah kita bahas, tapi saya ingin kembali sejenak ke ayat ini, bahwa Allah menyandingkan, banyak di beberapa ayat yang lain, Allah menyandingkan antara yuqimunas shalah dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah menyandingkan antara salat dengan menafkahkan harta atau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla sering menyandingkan antara salat dengan infak harta. Karena salat itu adalah hak Allah Azza wa Jalla dan ibadah untuknya. Salat pun meliputi tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, pujian untuknya, memahamuliakannya, meminta kepadanya, berdoa,
dan bertawakal kepadanya. Sedangkan infak harta adalah perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat yang sampai kepada mereka. Dan orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan infak harta tersebut adalah kerabat dekat, keluarga, dan para budak, baru kemudian orang lain. Yang sekarang ini budak sudah tidak ada. Ya, dengan didatangnya baginda Nabi kemudian diterimanya Islam, maka dihapuslah atau dihapuskanlah perbudakan di antara manusia. Jadi semua nafkah wajib dan zakat fardu itu termasuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan hari-hari ini adalah saatnya kita menunaikan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama adalah zakat fitrah dan zakat mal bagi yang sudah berkewajiban. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat untuk setiap kepala kita atau setiap jiwa kita yang pada hari pada hari terakhir di bulan Ramadan masih punya nafas dan memiliki kelebihan untuk kebutuhan sehari. Jadi ukurannya adalah memiliki kelebihan untuk kebutuhan sehari. Itu wajib membayar zakat fitrah. Mengenai hal ini terdapat hadis dalam As-Sahihain atau hadis Bukhari Muslim tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pengakuan bahwa tidak ada Rabb kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Dan banyak hadis yang lain terkait dengan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa ayat Allah sering menyandingkan antara menegakkan salat dengan menginfakkan atau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan infak wajib yang paling utama itu adalah untuk keluarga, kerabat dekat dan orang-orang terdekat pokoknya. Baru kemudian ke yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang keempat, kelanjutan bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran dan yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, mereka walladzina itu mereka membenarkan apa yang kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dari Allah dan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelummu. Mereka tidak membeda-bedakan para nabi itu dan juga tidak menolak apa yang mereka bawa dari Rabb-nya. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, surga, neraka, hari hisab, dan mizan. Jadi yakin dengan semua itu.
Dinamakan akhirat karena ia berada setelah alam dunia berakhir. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai orang-orang yang disifati dalam ayat ini. Ada 3 pendapat. Yang pertama, bahwa orang-orang yang disifati pertama adalah sama dengan yang disifati sebelumnya, yaitu di ayat yang sebelumnya, yaitu semua orang yang beriman, baik itu orang beriman dari kalangan Arab, ahli kitab, dan lainnya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa yang disifati pada 2 ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 3 dan 4 adalah sama, yaitu orang beriman dari ahlu kitab. Nah, yang kedua ini berpendapat mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab ini adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian dengan datangnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, mereka mengimaninya. Pendapat yang ketiga bahwa orang-orang yang disifati yang pertama adalah orang-orang beriman Arab di ayat yang ketiga. Sedangkan yang disifati kedua adalah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di ayat yang keempat itu adalah ahli kitab. Nah, jadi pendapat yang pertama adalah semua, pendapat kedua adalah ahli kitab, pendapat ketiga adalah bahwa ayat yang ketiga itu adalah orang Arab, kemudian ayat yang keempat itu adalah ahli kitab. Nah, kemudian tentunya saya tidak ingin membahas perbedaan ini terlalu panjang karena banyak dalilnya, tapi kita ingin langsung kepada kesimpulan dari Imam Ibnu Katsir supaya kita ambil yang menjadi kesimpulan beliau. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang benar adalah perkataan Mujahid. Jadi Mujahid ini beliau mengambil pendapat yang pertama, yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan yang lainnya, bahwa Mujahid berkata ada 4 ayat dari awal surah Al-Baqarah yang menerangkan tentang sifat orang-orang beriman, 2 ayat tentang orang-orang kafir, dan 13 ayat tentang orang-orang munafik. Jadi ayat 1 sampai dengan 5 atau ayat 2 sampai dengan 5 itu menerangkan orang-orang beriman. Kemudian ayat 6 dan 7 itu tentang orang-orang kafir. Kemudian 14 ayat atau 13 ayat berikutnya adalah tentang orang-orang munafik. Maka kata Mujahid, 4 ayat tersebut, yaitu ayat 2 sampai dengan 5, meliputi semua orang beriman yang disifatinya dari orang Arab, orang asing, dan ahlu kitab. Begitu juga dari kalangan jin dan manusia. Dan tidaklah benar jika sifat-sifat ini kurang, meskipun 1 sifat saja dari ayat-ayat itu. Bahkan masing-masing sifat tersebut saling berhubungan dan menjadi syarat bagi sifat yang lainnya. Sehingga tidaklah sah beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan melaksanakan zakat, kecuali disertai beriman kepada yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya, serta meyakini akhirat. Sebagaimana tidak sah sifat yang ini tanpa disertai sifat yang lain, tanpa disertai sifat yang lainnya. Nah, kemudian beliau mengambil hujah atau dalil tentang pendapat ini dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.
serta ayat yang ke-46 dari surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlu kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Rabb kami dan Rabbmu adalah satu. Ini perkataan yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW terhadap ahli kitab. Jadi ketika bertemu dengan mereka itu diperintahkan untuk berdebat. Di antaranya di ayat yang lain itu wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian ayat 47 dari surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Jadi para ahli kitab ini yang dimaksud adalah mereka yang masih berpegang teguh pada keimanannya kepada Allah berdasarkan kitab Injil atau kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kepada mereka Allah langsung memerintahkan, berimanlah kalian kepada kitab yang aku turunkan kepada Muhammad yang jadi diperintahkan kepada mereka untuk beriman kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya, kepada para ahli kitab ini yang membenarkan. Jadi Al-Quran ini membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya, kitab-kitab sebelumnya yang itu dibenarkan di dalam Al-Quran. Nah, ini perintah, kalimatnya adalah perintah langsung. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai para ahli kitab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa penjelasan terkait pendapat Mujahid yang beliau mengambil pendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat 2 dan 3 atau 3 dan 4 dari surah Al-Baqarah yang mensifati orang-orang yang beriman itu adalah seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi baik dari kalangan Arab, kalangan ahli kitab maupun kalangan orang asing, ya, termasuk di antaranya kita ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang lain yang kemudian menjadi hujah adalah di antaranya An-Nisa ayat 152. Di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadim minhum. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, keyakinan akan hari akhir ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Jadi rangkaian yang disebutkan sifat orang-orang mukmin atau sifat orang-orang yang muttaqin yang akan mendapatkan petunjuk hudan dari Al-Quran ini, itu adalah yang pertama yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Yang kedua yuqimunas shalah,
mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman atau walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Jadi kita mengimani seluruh kitab samawi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu kita beriman semuanya diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya, tetapi kemudian semua isinya itu telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitab Al-Qur'an. Ya, setelah itu adalah wabil akhiratihum yuqinun, beriman kepada hari akhir atau kehidupan akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah keimanan yang lebih sempurna, menyeluruh dan meliputi semuanya, ya, dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kita akan menjumpai banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah menyempurnakan, kemudian membenarkan, ya, kitab-kitab yang sebelumnya. Inilah ciri-ciri orang-orang beriman yang kemudian mereka akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla yang disebutkan kemudian di ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Allah Azza wa Jalla berfirman, ulaika, ya, jadi mereka itulah, yaitu mereka yang disifati dengan sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya di ayat ketiga dan keempat, berupa beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak dengan harta yang telah Allah Azza wa Jalla rezekikan kepada mereka, beriman kepada yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya, dan meyakini adanya akhirat. Semua ini tidak boleh dilepaskan salah satu di antaranya. Tidak boleh orang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, tapi tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Tidak boleh. Tapi harus semua sifat ini menjadi satu sebagai salah satu bentuk keimanan kita. Yang kemudian para ulama menjelaskan dengan rukun, nah Bapak, rukun iman, ya, rukun iman. Semua itu merupakan bentuk persiapan yang harus dilakukan, baik berupa amal soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, ulaika yang dimaksud di situ. Kemudian hudan, ya, ala hudan, yang tetap mendapat petunjuk, yaitu berupa cahaya, penjelasan dan hujah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, cahaya ini yang penting. Kadang kita menganggap kenapa di sini disebut dengan cahaya? Yang dalam beberapa ayat itu disebut dengan nuran atau nurun. Bahkan ada surah namanya surah apa Pak? An-Nur, ya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan nanti di banyak ayat Allah akan menggunakan kalimat cahaya ini, ya, sebagai permisalan-permisalan. Ya, misalnya, apakah sama orang yang berjalan dengan membawa cahaya dengan orang yang berjalan dalam kegelapan? Pasti tidak sama.
Ibaratnya kita berjalan di tengah hutan belantara atau di tengah, nggak usah hutan belantara lah, di tengah jalan raya yang tidak ada lampu sama sekali, dengan kita berjalan bawa senter, itu pasti akan berbeda. Nah, cahaya inilah yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi akan tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dari Tuhannya, dari Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka berada di atas cahaya dari Rabb mereka, dari Allah, dan senantiasa istiqomah dalam meyakini apa yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kemudian wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Jadi kalimat ini bagi kita dan bagi semua orang adalah kalimat yang sangat familiar. Mudah difahami, mudah diterima. Apalagi para pedagang. Enten Pak, tiang dagang mboten pengen untung. Tidak ada. Semua pedagang pasti ingin mengambil untung. Dan itu halal. Dibolehkan. Yang namanya perdagangan itu harus menguntungkan. Makanya di beberapa ayat juga Allah akan memberikan permisalan bahwa keimanan kepada Allah itu adalah seperti perniagaan yang menguntungkan. Jadi beruntung ini adalah kalimat yang familiar bagi kita, mudah kita terima, mudah kita fahami, yaitu orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari dan selamat dari kejelekan yang mereka jauhi. Jadi dengan sifat-sifat keimanan tadi, mereka orang yang memiliki sifat itu akan tetap mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla mir rabbihim, dan mereka akan mendapatkan keuntungan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Jarir rahimahullah berkata, adapun makna firman Allah Azza wa Jalla, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, yaitu mereka berada pada cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Buktinya, dan bukti dari Allah Azza wa Jalla, keistiqomahan, keteguhan dengan bimbingan dan taufik Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Jadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita rasakan dengan keimanan yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita yang kita jaga dengan sifat-sifat tadi, itu mendatangkan petunjuk dari Allah dalam kehidupan kita, mendatangkan keistiqomahan, keteguhan, dan bimbingan. Ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bisa kita rasakan. Dengan semangat kita untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah dalam segala situasi, itu merupakan wujud dari hudan atau petunjuk dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Termasuk di pagi Ramadan yang biasanya pagi Ramadan ini, apalagi tadi malam iktikaf, ba'da subuh niku jam paling berat. Napa Pak? Ngantuk. Ngantuk itu kadang sampai geliur. Nah, itu berat. Tapi kita punya semangat untuk tetap berada di jalan kebaikan. Itu Masya Allah. Itu adalah bagian dari hudan. Dan mudah-mudahan ini tetap mampu kita jaga. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang berhasil dan mendapatkan apa yang mereka cari dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkat amal-amal mereka dan keimanannya kepada Allah, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, berupa pahala dan kekekalan di surga. Juga selamat dari hukuman yang telah Allah Azza wa Jalla siapkan untuk musuh-musuhnya. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
ayat dari surah Al-Baqarah sudah kita sampaikan, kita bahas, walaupun ada beberapa yang kita lewati karena memang pembahasan tentang perbedaan, nanti kalau kita terlalu bahas ya bingung juga ya, kita ambil kesimpulannya saja. Jadi kesimpulan yang lebih simpul lagi sebelum kita tutup. Kesimpulan yang lebih simpul itu apa? Artinya konklusi yang bisa kita ambil dari ayat pertama sampai dengan 5 dari surah Al-Baqarah ini adalah, di ayat ini Allah menyebutkan dan mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan petunjuk atau disebut dengan hudan dari Al-Quranul Karim yang telah Allah turunkan. Nah, sedangkan Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Quran. Makanya salah satu amal unggulan di dalam bulan Ramadan adalah tilawatil Quran. Nah, dan kita juga punya amal unggulan tambahan, belajar tafsirul Quran. Nah, ini mudah-mudahan menjadi tambahan-tambahan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kita akan mendapatkan ilmu. Para ulama, Rasulullah dan para ulama, bahkan Allah Azza wa Jalla sendiri menyebutkan dan menjelaskan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Bahkan tidurnya orang berilmu itu lebih ditakuti oleh setan daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Nah, jadi ini penting ya. Makanya nanti akan banyak sekali hikmah-hikmah ya, di dalam Quran surah Al-Mumtahanah kalau tidak salah. Allah berfirman, Allah meninggikan ya, orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kajian kita yang walaupun mungkin hanya sejenak ya, sekitar 30 menit ini akan menambah ilmu kita. Walaupun sedikit, ilmu itu akan sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita, karena dia akan menyertai keimanan kita yang menjadikan kita akan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Kita tidak berharap ditinggikan di hadapan manusia, tapi kita berharap kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita memahami pentingnya kalimat yang senantiasa kita sertakan dalam setiap bentuk ibadah kita. Kalimat napa niku, Pak? Dalam setiap niat di penghujungnya kita menyertakan kalimat lillahi ta'ala. Ini penting sekali. Agar semua amal yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena kalau karena yang lainnya, yang lainnya itu juga tidak punya apa-apa. Kalau kita mau pamrih kepada manusia, wong ya padha menungsone. Nek poso padha luwene. Ada yang puasa tidak lapar. Aneh berarti nggih. Tapi kalau puasa kita sama-sama lapar. Nah, ini padha-padha menungsone, gak usah ngarep-ngarep dari manusia, tapi kita berharap dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu kita akan mampu menjaga ritme, kemudian menjaga kualitas dari setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala bentuknya. Terakhir sekali, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima seluruh rangkaian ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini dan Ramadan yang kemarin-kemarin, sehingga itu akan menjadi amal yang akan kita, bahasa Jawa ini, unduh ya, kita unduh di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang berhasil, yaitu dengan ibadah Ramadan akan ada karakter muttaqin di dalam diri kita. Di antaranya untuk menguatkan karakter muttaqin itu syarat mutlaknya adalah keimanan kita kepada Allah yang sifat dan ciri-cirinya disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan yang kelima ini.
Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing, mengarahkan, menganugerahkan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan ketika kita menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah, menghadap dalam keadaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Insya Allah setelah ini kita akan kembali kepada ritme kita sebelumnya, malam Sabtu, Jumat malam. Nanti kita mulai mungkin pekan keberapa Pak? Syawal? Pekan kedua atau ketiga? Pekan kedua. Pekan depan libur, pekan berikutnya. Alhamdulillah, berarti pekan 2 kita mulai malam Sabtu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Sekali lagi kalau ada kurangnya mohon maaf, itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai hamba Allah yang sangat dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ditutup dengan doa penutup majelis, doa sendiri-sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.